Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Cendekia semua. Semoga kita selalu ada dalam kesehatan dan juga tetap semangat untuk belajar. Kali ini kembali bersama saya Asep Maulana Rohimat akan membahas tentang analisis metodologi studi Islam dalam pendekatan fikih. Masih bersumber dari buku saya yang berjudul Metodologi Studi Islam Memahami Islam Rahmatan lil Alamin. Ya, silahkan buku ini gratis, e-book atau PDF-nya bisa diunduh di Google. Ya, baik, Sobat Cendekia yang berbahagia, kita akan membahas tentang pendekatan fikih. Bagaimana pendekatan fikih ini akan kita bahas? Paling tidak ada 3 poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah definisi pendekatan fikih. Yang kedua adalah bagaimana mengaplikasikannya dalam satu objek kajian, ya. Yang kemudian nanti akan kita bahas tentang contoh-contohnya. Baik, secara definisi, ya, kita pastikan bahwa pendekatan fikih ini artinya adalah bagaimana, ya, kita selaku seorang akademisi, ya, seorang ilmuwan muslim menggunakan pendekatan fikih sebagai metodologi studi Islam. Ya, kita tahu banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan, ya. Nah, kali ini adalah pendekatan fikih. Apakah itu pendekatan fikih? Ya, bisa kita jabarkan bahwa pendekatan fikih artinya bagaimana kita mengkaji satu objek kajian studi Islam menggunakan dalil-dalil atau teori-teori atau konsep-konsep fikih. Ya, maka kalau kita berbicara fikih, nanti akan menemukan beberapa konsep yang penting dalam fikih ini. Ya, seperti ada mazhab fikih, ya, ada usul fikih, yang kemudian nanti barulah mencapai satu keputusan hukum atau kepastian hukum dalam ilmu fikih. Ya, bisa kita lihat di layar. Ada objek studi Islam, ya, objek studi Islam misalkan, satu objek studi Islam. Maka yang pertama kali kita temukan adalah mazhab fikih. Ya, bagaimana mazhab fikih itu membahas tentang satu objek studi Islam. Kita tahu di Indonesia saat ini mayoritas adalah menggunakan mazhab Imam Syafi'i, ya, dan menggunakan teologi Sunni. Nah, maka yang akan kita bahas di sini nanti adalah bagaimana menurut pendekatan 4 mazhab yang banyak, ya, atau secara mayoritas dipahami oleh umat Islam di Indonesia. Kita bisa tahu misalkan ada mazhab Hanafi, ya, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan juga ada mazhab Hambali. Oke, begitu ya. Jadi pendekatan fikih itu adalah bagaimana para imam mazhab ini kemudian memberikan satu pandangan terhadap studi Islam, ya, atau terhadap satu objek kajian dalam Islam, ya. Nah, secara teori pernah kita bahas dalam materi sebelumnya, ya, tentang usul fikih. Kita juga akan menemukan yang dimaksud dengan usul fikih, ya. Jadi sebelum adanya mazhab itu, maka mereka menggunakan usul fikih yang berbeda-beda. Misal Imam Syafi'i mempunyai usul fikih tersendiri, Imam Maliki juga begitu, Imam Hanafi, Imam Hambali. Mereka punya karakteristik atau ciri khas usul fikih tersendiri. Namun asalkan usul fikih itu memang sesuai dengan aturan-aturan atau dalil-dalil yang kuat, maka boleh-boleh saja kita menggunakan mazhab manapun atau teori usul fikih manapun. Nah, baru nanti setelah usul fikih ini kita temukan bagaimana prosesnya atau teori dan konsepnya, maka akan muncul satu kepastian hukum yang disebut dengan fikih. Oke, ya. Nah, kita lanjutkan ke satu contoh, ya. Bagaimana contoh penerapan atau aplikasi dalam pendekatan fikih ini? Misal kita akan membahas tentang bank, ya. Bank, satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia ataupun di manapun berada, atau lembaga keuangan lainnya, ya, sejenis dari bank ini. Nah, kita akan menggali bagaimana pendekatan fikih terhadap hukum bank ini.
Nah, perlu digarisbawahi, kalau kita menggunakan pendekatan fikih, maka hasil akhirnya adalah berbentuk hukum, ya. Jadi kalau kita mengkaji satu objek fikih tentang bank, ya, maka pertanyaan atau kesimpulan di akhir nanti adalah bagaimana hukum bank menurut Islam. Nah, ini berarti kita menggunakan metodologi studi Islam pendekatan fikih. Baik ya, nah bagaimana hukum bank ini? Kita lihat menggunakan pendekatan fikih, maka yang harus kita gunakan terlebih dahulu adalah bagaimana pendekatan fikih menurut Al-Quran. Ya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sumber utama fikih, ya, sumber utama hukum Islam. Maka dalam bank ini, ya, dicari bagaimana pendapat Al-Quran. Adakah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bank? Cari ya ayat per ayat, surat per surat itu tentang bank. Kemudian setelah itu ya dicari juga di dalam as-sunnah, ya, dalam as-sunnah. Nah, ini as-sunnah ini kemudian kita cari bagaimana, apakah dalam as-sunnah juga ditemukan ya redaksi-redaksi nas sunnah atau hadis kaulinya Rasul ya tentang bank. Dicek satu persatu ya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim misalkan ada nggak riwayat-riwayat tentang bank ini. Selanjutnya, nah masih dalam pendekatan fikih, cek dalam ijtihad para ulama ya. Bagaimana menurut para ulama? Jadi dalam pendekatan fikih ini kita harus menemukan 3 poin ini ya. Tidak boleh hanya dalam Quran saja misalnya ya, atau dalam sunnah saja tidak boleh, atau dalam ijtihad saja, dalam ijtihad para ulama saja, tidak boleh. Jadi harus komprehensif, ada 3 rukun pendekatan fikih yang harus digunakan. Ya, dalam Quran harus jelas ada tidaknya, dalam as-sunnah juga begitu, dan juga dalam ijtihad para ulama. Nah, biasanya kalau dalam ijtihad itu pasti mereka akan komprehensif, ya, karena dalam ijtihad ini nanti para ulama yang kapasitas ijtihadnya sudah mumpuni ya sebagai seorang mujtahid, mereka akan menelaah, merujuk kepada Al-Quran ya dan juga kepada as-sunnah atau al-hadis, barulah menjadi satu kepastian hukum ijtihad. Apakah itu ijma atau qiyas, masalah mursala, dan juga proses-proses atau bentuk-bentuk ijtihad yang lainnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, misal dalam Quran ya, pertama prosesnya begini. Kita dalam Quran menemukan satu teks ayat tentang bank misalnya ya. Nah, maka dicek nasnya itu tentang apa? Bagaimana redaksi ayatnya? Ya. Bagaimana sebab nuzulnya? Bagaimana sebab-sebab turunnya ayat itu? Kemudian apa konteksnya ayat itu turun? Masih mirip dengan asbabun nuzul ya. Kemudian bagaimana tafsirnya? Ulama mufassir A misalkan menyatakan apa, ulama mufassir B menyatakan apa. Nah, jadi harus komprehensif begitu ya. Bukan sekedar menerjemahkan ayat Quran. Nah, apalagi dengan terjemahan sendiri misalkan ya. Nah, itu kurang lengkap. Jadi harus betul-betul ada 4 unsur ini. Bagaimana nas ayatnya, plus juga terjemahnya tentunya, asbabun nuzul, dan juga konteksnya apa, dan juga bagaimana tafsirnya. Nah, itu ya metode pendekatan fikih dalam Al-Quran. Nah, kita contoh ya, misal kita mengkaji bank. Ternyata perbankan itu kalau dalam prakteknya kita di Indonesia, orang kan menyebutnya atau dikaitkan dengan riba ya. Nah, maka kita lihat ternyata ada di dalam Quran itu adalah yang menyebutkan tentang praktek riba. Oke. Misal surat Ali Imran ayat 130 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Nah, ayat ini adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelas melarang menggunakan lam nahyi ya dalam ayat ini, supaya orang-orang beriman, kita orang-orang beriman ini la ta'kulur riba, jangan sekali-kali memakan harta riba, baik hasilnya ataupun prosesnya gitu ya. Nggak boleh, hukumnya haram. Karena di sini ada la nahyi ya, la nahyi kan. Nah, tidak boleh, haram.
Ya, ada afan mudha'afa, apalagi riba yang kemudian ada afan mudha'afa yang saling itu melipat gandakan. Ya kan, karena dalam praktek riba terutama yang dilakukan oleh perbankan konvensional saat ini ya, itu adalah bagaimana melipat gandakan pinjaman itu, kemudian bunga berbunga terus, kemudian akhirnya memberatkan para nasabah ya. Nah, kemudian di situ wattaqullaha la'allakum tuflihun ya, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian itu menjadi orang-orang yang sukses. Jadi sebenarnya di sini ada tersirat bahwa kalau kita menjauhi riba, maka Allah akan memberikan falah, akan memberikan kesuksesan kepada kita ya, akan memberikan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi kita ya. Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Nah, apalagi disambung dengan ayat atau dengan redaksi ayat selanjutnya ya, dan bertakwalah kalian dan takutlah kalian an-nar, terhadap neraka, tentu neraka dan siksanya ya, siksa neraka. Allati uiddat lil kafirin, yang neraka itu dijanjikan ya, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang haramnya memakan riba. Otomatis siapapun yang berkaitan dengan riba, termasuk lembaga keuangan yang mengatur atau menggunakan proses-proses riba ya, itu hukumnya haram, tidak boleh ya, karena organisasi atau lembaga keuangan tersebut menggunakan riba. Nah, begitu ya. Memang di sini tidak dijelaskan secara langsung ya, ada redaksi kata-kata bank misalkan, kan tidak ada. Tetapi praktek yang dilakukan oleh bank itu, terutama bank konvensional yang maksud di sini ya, itu adalah menggunakan riba. Nah, oke, bisa ketemu satu ya. Nah, maka menjadi satu kepastian hukum bahwa hukum riba adalah dalam Al-Quran adalah haram. Baik, selanjutnya rekan, ada ayat lain ya dalam Al-Quran juga, Al-Baqarah 275 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli, halal ya, al-bai'a jual beli, wa harrama riba. Nah, ini jelas. Dan telah mengharamkan riba. Dan 276-nya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah telah menenggelamkan riba ya, sudah ya tidak suka dengan praktek riba, dan wa yurbis shadaqat, dan telah menumbuhkan yang namanya as-shadaqah ya, telah menumbuhkan as-shadaqah. Nah, ini artinya apa? Bahwasannya kita pilih sedekah daripada riba, karena riba itu sudah haram ya, dan juga jelas itu adalah sangat merugikan banyak orang. Baik, nah itu dalam Quran ya. Nah, sekarang bagaimana pendekatan fikih dalam as-sunnah? Nah, kita juga cari berarti ya as-sunnah, bagaimana teksnya. Nah ya, bagaimana teksnya dalam as-sunnah itu menjelaskan tentang riba, tentang bank ya. Kemudian bagaimana asbab wurudnya, bagaimana sebab-sebab turunnya ayat atau hadis tersebut ya tentang riba. Apa konteksnya waktu itu? Bagaimana tafsir hadisnya? Nah, jadi begitu. Ada 4 poin juga yang harus kita lakukan ketika menemukan satu teks hadis ya tentang riba misalkan. Nah, ini contoh ya. Ada satu hadis tentang Abdullah ya. Dari Abdullah berkata, an Abdullah qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba muakkilahu. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah melaknat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dilihat ya, telah melaknat akilar riba, seorang yang memakan harta riba itu. Wa muakkilahu, dan projek ataupun subjeknya ya. Nah, ya. Orang yang memakan riba dan barang yang dimakannya. Nah, ya, muakkilah itu kan barang ya, jadi objek yang dimakan. Jadi haram menerima uang riba, misalkan hasil dari riba kemudian dimakan. Waduh, itu nauzubillah min dzalik ya. Nah, ini ya. Dalam as-sunnah jelas bahwa riba itu juga dilarang. Nah, ini juga hadis lain misalkan ya dari Abu Hurairah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba sab'una huban
ayasuruha ayankiha rajulu ummahu. Masya Allah, ini kan menurut Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, ya, pemakan riba itu, ya kan, sama seperti seorang laki-laki yang kemudian menikahi ibunya, ya kan, menzinai ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik, berarti kan itu suatu perbuatan yang sangat keji dan naudzubillah, ya, jangan sampai dilakukan. Ya, nah ini adalah bagaimana Rasulullah memberikan keterangannya, ya, bahwa jangan sekali-kali kita itu memakan harta riba. Nah, kemudian bagaimana pendekatan fikih menggunakan ijtihad? Ya, kalau tadi Al-Quran sudah, ya, Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan sekarang adalah ijtihad. Nah, dalam proses ijtihad kita juga harus memastikan ada 4 poin juga yang penting. Pertama, apa sumbernya? Ya, apa sumbernya? Yang kedua, bagaimana konteksnya? Yang ketiga, bagaimana kapabilitas mujtahid tersebut? Sudah oke nggak? Sudah kompetensinya sudah masuk nggak untuk menjadi mujtahid? Yang terakhir adalah apa mazhab mereka? Jangan sampai mazhab yang teologinya sesat menurut Ahlussunnah wal Jamaah, nah itu kita gunakan. Itu juga perlu hati-hati, ya. Nah, ya, misalnya salah satu contoh bagaimana para imam ataupun para mujtahid kekinian, ya, mujtahid modern saat ini. Nah, ini bisa dilihat, ya. Ada 3 contoh bagaimana MUI, ya. Nah, pertama yang MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, itu kan isinya para ulama-ulama yang sangat berkompeten, ya, dalam bidangnya, terutama dalam bidang ekonomi, dalam bidang ilmu hadis, Al-Quran, dan sebagainya. Nah, tahun 2004 MUI, Majelis Ulama Indonesia, pernah memberikan satu fatwa tentang haramnya bunga riba yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti perbankan, ya, atau koperasi, ataupun lembaga yang lain yang kemudian mereka membuat satu konsep pinjam meminjam uang dengan cara riba. Nah, ya, di situ dinyatakan bahwa haram hukumnya. Ya. Juga Munas Alim Ulama NU, Nahdlatul Ulama, tahun 92. Wah, ini lebih lama lagi, ya. Yang menurut NU ini bahwa bunga bank konvensional menurut NU adalah haram. Karena di situ ada bunga yang mirip prakteknya seperti dengan riba. Ya, juga menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, ya kan, nomor 8 tahun 2006, ini juga menyatakan bahwa bunga bank itu adalah haram. Nah, ketiga produk ini adalah produk ijtihad, dan ini adalah produk fikih, ya. Jadi produk ijtihad tadi ada yang menggunakan ijma. Di situ ada semua keputusan disepakati, ya, sehingga menjadi haram hukumnya. Nah, ini seperti fatwa MUI itu adalah bentuknya ijma, jadi haram hukum bank itu, ya. Nah, kemudian ada yang menggunakan kias, misalkan masalah mursalah dan sebagainya. Nah, itu jadi keputusan para mujtahid ini menyatakan bahwa bunga bank adalah riba. Nah, ini artinya pendekatan fikih, sekali lagi, bahwa hasil akhir dari pendekatan fikih, ya, bentuknya adalah kepastian hukum. Apakah hukumnya boleh, halal, haram, atau wajib. Oke, ya, demikian saya kira metodologi studi Islam dalam pendekatan fikih ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang, ya. Terima kasih Sobat Cendekia. Walaupun minkum walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.